Nah, dan Esra Soru di Yesus yang mana, Geruduk.Bang manusia Zuma. yang mana? Isi dulu jawabannya baru kau jelaskan. Sekarang begini, dari mulai firman, berfirman, hasil firman. Firman itu kehendak, berfirman itu berkehendak. Ya, aku nggak nanya itu. Hasil firman itu ya, firman dari tidak firman yang jadi wujud yang jadi Makanya aku cek dulu kau ngerti nggak, mau menjelaskan gimana, kau ngerti juga enggak. Ya firman Tuhan itu ampun, kalau dia, dia tidak tahu apa yang dikatakan. Iya, coba yang di Yang bawah tidak- ngerti nggak, yang di bawah? Coba siapa tahu yang di bawah lebih ngerti dari Marwan. Semua parah bang. Ya, parah sih, parah. Firman itu telah menjadi daging, artinya firman itu telah menjadi manusia. Artinya Tuhan berfirman, firman itu menjadi daging. Daging itu Jadi dikasih multiple choice. Yesus ini yang mana? Firman, berfirman, atau hasil dari firman? Tadi kan udah jelas, firman jadi manusia. Bukan ini, bukan hasil dari firman. Bohong. Yesus itu kehendak yang menjadi manusia. Abang itu yang di bawah ngerti loh bang, yang di bawah tuh, yang ngertinya Iya. bukan satu, lagi banyak. Abang pingin jadi orang yang nggak ngerti dari kebanyakan apa gimana? Loh, bukan kebanyakan. Yesus itu firman, Yesus itu kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jelas. Saya jelaskan, bukan hasil. Yesus itu firman, kehendak Tuhan, hasil dari firman Tuhan. Oke, Menjadi daging, yaitu manusia. Jelas. Jelas toh. Terus pertanyaan saya, apakah Anda juga kehendak Tuhan yang menjadi daging atau firman Tuhan yang menjadi daging? Sama, kita juga kehendak Tuhan yang menjadi daging. enggak bang, Saya bang. jawab. Saya itu yang pilihan ketiga. Hasil dari berfirman. Saya bukan firman yang Betul. pertama. Yang pertama itu Yesus. Itu blokotok. Kalau berkotok gimana? Lucu Anda ini, lucu. Oke, saya tanya, firman diciptakan atau tidak? Firman itu kehendak. Firman itu diciptakan atau tidak menurut Anda? Firman diciptakan atau enggak? Firman itu kehendak. Bodoh. Firman diciptakan nggak? Firman Allah diciptakan nggak? Saya tanya. Pertanyaan saya, yang menciptakan firman itu siapa? Nggak ada yang nyiptain firman. Pertanyaannya. Karena firman itu, gini bro, karena firman itu adalah kehendak Allah nggak mungkin diciptakan. Sesuatu yang tidak diciptakan, maka dia adalah pencipta. Cuma ada dua, apalagi dalam iman Islam ya. Cuma ada holik dan makhluk. Firman itu bukan makhluk, firman itu holik. Siapa yang bilang firman itu adalah makhluk? Mu'tazilah kau, kufur. Lucu. Udah Marwan, belajar muslim saja lah. Anakmu dulu terus. Wah, ada Bang. Dulu urus baru kau urus Nih, firman. nih ada Bang Juma nih, Pak Esran. Iya. Siapa? Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya Adinda? Baik. Oke, ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Estra tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firmannya Allah ya, kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Pada Anda Dengan bisa- apa Allah menciptakan firman-Nya? boleh Dengan baca apa? Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan
apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja langsung. Oke. Pak Dengan Esra apa belajar dulu di Allah bawah ya. menciptakan Oke. firman-Nya? Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur dengan apa 33 Allah menciptakan dengar. firman-Nya? Dengan berkata dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha Apa mencipta sifatnya? dengan Apa? cara Sifat apa? mencipta, dengan Ya, cara sifat dengan cara berfirman yang disebut Oke, sifat kalam. apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan Kalam. sifat apa Allah Sifat mencipta? kalam. Sifat yang melekat Kalam. pada diri Allah itu kalam. Itu firman kan? Kalam Gimana? itu firman kan? Oh, beda. Kalam itu firman. Kalam itu sifat, yang disebut firman itu Oke. kalimah. Bedakan Oke. antara mulut dengan ucapan. Nah, itulah kalian. Oke. Kalau kalam itu Ya, diciptakan Pak Esra atau belajar tidak? dulu, Saya Pak tanya. Esra ya. Ya, gimana? Sabar, Mungkin sabar. Anda yang perlu Kalam belajar. itu Enggak, diciptakan. pada diri Pak Tuhan Esra. itu ada sifat. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut Saya firman tanya, itu adalah kalam kalimat. itu- Ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Saya tanya, kalam itu dicipta. diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada Iya, dua betul. di dalam diri Allah. Bukan ada dua, bukan ada dua. Loh. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik. Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ayo. Silakan tunjukkan Anda pintar di sini, Juma. Ayo, dibuka mute-nya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holik. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat maha pencipta, maha kuasa, maha berkata. Itu melekat pada dirinya. Bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, Paham. kalam sama nggak dengan Allah? Sama. Kalam sama dengan Allah. Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak Apa? tidak. Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Oke. Kalian Kalau- belajar. kalau Belajar sama Bang kalam Suma, biar itu pintar bukan kalian. Allah. Oke, Oh, thank you siapa ya bilang kalam teman-teman ya. bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan Iya, kalam dengan saya kalimah. baru tahu. Saya tanya dulu. Allah adalah Saya tanya. kalam. Thank Kalam you. dengan kalimah sama nggak? Kalam dengan kalimah sama nggak? Mulai bingung kan? Pilihanmu. Mulai Itu bingung. pilihanmu. Bingung. Kalam dan kalimah sama nggak? Antara mulut Sama. dan perkataan sama nggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian Oke. sesatnya. Berarti Inilah kalian. Berarti Mulut. Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalau kalam adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Main mute. Terima Boleh kasih bacakan, loh, ya. boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11, boleh Oh, bacakan? jangan lari dong. Ternyata Boleh juga mau bacakan mengatakan Allah Yesaya adalah 55 mulut. nomor 11, boleh bacakan ke saya? Kalam. Sabar dong, jangan lari dong, Bang Bacakan Juma. Biasakan atau jangan lari. Anda bacakan Matius Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut. Karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya. Dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut.
Nah, dia Saya mau kira lari, dia tuh dia mau nggak lari mengerti dari- antara dia nggak ngerti antara firman dan Jangan katakan berfirman. saya tidak mengerti. Jangan main kick. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Oh, nggak Tolong ada, nggak ada. perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya iya. Baca Saya Yesaya kasih 55 nomor 11 dulu dong, atau Matius 4 nomor 4. Silakan Boleh baca, nggak? silakan baca. Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor Anda bawa 4. narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya, karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak? Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil rupa manusia. Malu Ya. dong. Gak malu dong, karena Tuhan Aduh. saya datang dalam rupa manusia, maka bermulut. Loh, kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala Sabar. Tuhanmu. Main mute, sekarang saya jangan tanya, main mute, kalau jangan. kamu- dengar, gantian. Ya, merah Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak gitu, mengatakan nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. ini kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya Kamu jelas yang karena mengatakan- Allah datang dalam karena Saya Allah datang dalam 55 rupa nomor 11. manusia. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Tadi kamu bilang bedakan Katakan antara kalam suara itu dengan sifat. mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk Nah, kamu. itu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu Allah punya mulut. bermulut? Matius 4 nomor 4, Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kapan hari Allah bermulut, bro? Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Ah, Allah Esra dengan sifat kabur sama. kan? Bentar. Masih Allah ada dengan Esra sifat di sini, sama. masih ada. Masih ada Esra Allah di dengan sini. Dia sifat tak sama. ajarin. Lihat, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan sifatnya itu adalah satu hakikat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ya. dengan sifat Allah sama. is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa, Wajar Bang? Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa, Anda Bang? Kristen. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal. Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Juma, Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang mute. 99 Jangan itu main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke, jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, Inilah- Allah dengan inilah. Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Nah, ini kita firman berbicara dari mengenai Allah kitabmu dengan- kan? Matius 4 nomor Kitab 4. saya. Loh iya. Ya iya. Tuhanmu Kitab mengatakan, dulu. Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang Ya. antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Ayo. Apa tuh? Malu kan? Antara mulut apa? antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Beda. Nah, Yesus ini mulut Ya, itu atau tadi, firman? Bang. Yesus Bang ini Juma, mulut atau kan? firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu Oke. sifatnya. Oke? Jadi sifat Oke. Allah Sifat- itu coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar. sifat Allah, coba. Enggak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita Kalam. mengenal, kita Ya, lagi membahas oh. antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini?
Bang, Anda bedain membedakan dulu. antara kalam. Bedakan Juma, dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Juma berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah Asmaul ngajarin Husna saya. beda. Ini aja dulu kamu jawab antara kalam dan Jangan lari. Ngapain Kamu tidak kau bisa kesana? membedakan nama Ngapain Allah kamu kesana? dengan sifat. Ngapain kau kesana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau bawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat, Dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, wah selama ini petantang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda, Bedakan dulu. Saya kira Anda Bedakan hebat loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kau main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. kalau- Loh iya dong. Ngapain Jago kau main dong mute? saya. Ngapain kau main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar lagi- mampu. Coba suruh Sebentar Allah lagi kau memute ke-Islam-Islaman saya. ibadah. Coba suruh Allah memute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan? Nah, langsung aja. Oh Tuhan, saya Tuhan di dalam saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau dulu saya suruh mana Yesus- sifat dengan Saya suruh Yesus nama. bisa nggak? Sabar. Yesus Kau kau bedain suruh dulu bisa sifat. menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. Lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasihan Juma. Cuman kursus biasa Ibrani jarak jauh. 2 kali pertemuan dia bilang sekolah Torah. Baru bisa Sebenarnya bukan kelas gurunda sebenarnya, makanya dari tadi kita buat mainan aja. Dari tadi dibuat mainan aja. Asli. Firmanku ada 5, bagus tuh dibikin lagu tuh. Dari mana lagi dalilnya di bawah tuh firman Aduh, pada tahu. Tadi sebenarnya tadi saya mau. Nah ini Bang Adi nih, Bang Adi monitor. siap. Iya. Iya, gimana nih Bang Adi? Masa katanya tadi firmanku ada 5 ini gimana Bang Adi? Menurut Bang Adi gimana pemahamannya Bang Adi ini? Cocok nggak? Lulusan Katanya- STT Padi. Katanya si Lulusan Sir STT. Baik tadi itu lulusan STT mengatakan firmanku ada 5. Nah habis itu dirubahnya lagi. Firman itu ada 4, cuman yang 1 bonus katanya. Gimana ini? Gue bingung. Coba cocok nggak Anda sama perkataan Sir Baik ini? Bisa nggak Anda menyambung narasi dia? Baik, saya mengatakan ada 45.000 denominasi gereja memahami Bible dengan pemahaman sendiri. Ada lagu balonku ada 5.
rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu, merah, putih, dan biru. Meletus Bagus. balonnya ada 6 Pak, 6 Pak balonnya, merah, putih, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus Iya. balon hijau. 6 Pertanyaan saya, Judulnya- balon hijaunya itu datangnya dari mana? Artinya judulnya 5 balonnya, ternyata faktanya ada 6. Ya, merah, putih, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Berarti 6 balonnya. Satu yang meletus, ya. Jadi 6 balon di situ. Jadi kita serius. Aku sudah mengikuti tadi sebelum Pak Juma masuk, saya sudah ikuti tentang Yohanes 17 ayat 8. Saya mau terangkan apa yang saya pahami tentang Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8, posisi Yesus adalah menerima firman dan menyampaikan firman. Posisi itu Yesus adalah utusan. Itu. Jadi Yesus menyampaikan firman, posisinya adalah sebagai utusan. Selaras dengan Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sebelum genap waktunya Allah mengutus para nabi. Selaras dengan Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Ibrani 1 ayat 2, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Kalau di Ibrani 1 ayat 1, para nabi itu ditolak. Nenek moyang bangsa Israel menolak para nabi. Tertulis di Yeremia 7 ayat 25 sampai 26 bahwa semua nabi-nabi itu ditolak. Tetapi Yesus menyampaikan firman, bangsa Israel itu menerima. Bangsa Israel yang menerima itu adalah murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid Yesus. Datanya di Yohanes 17 ayat 8, 9, dan 20. Demikian yang saya pahami. Poin poinnya apa? Poinnya, Yohanes 17 ayat 8 itu posisi Yesus sebagai utusan menyampaikan firman dan bangsa Israel menerimanya. Oke, berarti Engkaunya? 17. Sabar, berarti poin 17:8 Yesus adalah utusan Tuhan. Benar. Nah, oke. Lanjut Bang Suma. Oke. Nah, terus kalau dia adalah utusan Tuhan dan murid-muridnya percaya ending tertinggi dia hanya utusan Tuhan, lalu Kristen dapat ilmu dari mana Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Baik. Silakan. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu malaikat. Weh, mati meja. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 11, malaikat berkata kepada para gembala di padang bahwa hari ini telah lahir Kristus juru selamat Tuhan. Selaras dengan Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43:11 bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Nomor 10-nya? Nomor 10-nya sebentar saya baca. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum Tidak ada. aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Oke. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Jadi setelahku tidak ada Tuhan yang dibentuk, betul? Betul. Nah, siapa yang dibentuk menjadi daging di Yohanes 1 nomor 14? Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu yang ada di sorga, yang adalah Allah, telah menjadi daging. Itulah anak tunggal Bapa.
Jadi ini Tuhan kan mengatakan Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Betul? Yang mengatakan Yesus Tuhan adalah malaikat. Oke, Malaikat tinggi. mengatakan Oke. malaikat kan mengatakan perkataan Tuhan, bukan? Ya, sekarang tinggi mana derajatnya antara perkataan Tuhan di Yesaya ketika mengambil kesaksian dibandingkan dengan Lukas yang entah ketemu di mana dengan malaikat, lalu pakai kacamata apa dia didatangi oleh malaikat. Itu kan cuma hasil penyelidikan Lukas. Di mana Yang bisa Lukas pernah melihat? Di mana Lukas pernah lihat malaikat? Baik, Lukas 1 ayat 1 bahwa banyak orang menyusun berita, ya kan? Jadi banyak orang itu menyusun berita, berita itulah yang diselidiki oleh Lukas. Nah, kebenaran daripada berita itu siapa yang mengukur? Berita itu bersumber dari gembala, para gembala menceritakan kepada banyak orang. Banyak orang itu menulis. Maksud saya, siapa yang menjadi tolak ukur informasi Lukas itu betul? Yesus. Baik. Yang menjadi tolak ukur bahwa Allah melalui malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada para gembala di Padang. Iya. Para gembala Yang menjadi- para gembala ini menceritakan kepada banyak orang. Gembalanya Banyak orang siapa? itulah yang menulis. Gembala Banyak ini orang siapa? para gembala yang menggembalakan lembu Iya, gembala ini ternak siapa? di Padang. Nabi-nabi. Bukan, Nabi para dah. gembala. Para gembala itu orang-orang yang menggembalakan di Padang malam hari itu. Iya, berartinya gini, yang menjadi tolak ukur pemberitaan Lukas ini adalah betul, itu siapa? Yang memberitakan itu adalah bahwa Lukas ini adalah saksi mata juga. Mati Mija. Yesus Lukas ini Lukas menerima dari kesaksian. Nah, kesaksian ini kesaksian siapa? Para gembala. Mengukur Ya. informasi kebenaran dari kesaksian gembala itu siapa? Baik, saksi mata dan pelayan firman adalah gembala. Gembala ini mendengar suara dari malaikat. Apa yang dikatakan malaikat itu, para gembala ini melihat ke TKP. Bahwa Bagaimana kalau perkataan malaikat ternyata itu bagaimana kalau ternyata suara yang didengarkan itu adalah suara setan? Gimana itu? sesuai dengan tertulis di Lukas 2 ayat 8 sampai 18 yang dikatakan malaikat itu tepat seperti yang dikatakan malaikat, dan yang dikatakan malaikat itu mereka saksikan kepada banyak orang. Orang banyak itulah menulis berita. Soalnya mengatakan yang datang adalah Tuhan. Yohanes mengatakan yang datang adalah manusia. Mana yang betul? Baik. Pemahaman Pak Juma dengan memahami sendiri, Yohanes tidak mengatakan yang datang manusia. Loh, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Planos itu. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Baik. Sedangkan Lukas mengatakan Yesus lahir sebagai Tuhan. Gimana sih? Yang benar yang mana? Di Lukas mengatakan yang mengatakan Yesus Tuhan itu malaikat. Nah, iya Malaikat itu dia mengatakan makanya. itu karena Allah. Makanya Sementara saya di makanya 2 saya Yohanes bertanya, 1, Pak Dokter, siapa 2 yang Yohanes datang 1. ini? Tuhan atau 2 manusia? 2 Yohanes 1 ayat 1 itu yang Bapak Juma tampilkan Tujuh. tadi. 2 Yohanes 1 ayat 7. Bentar, saya baca. 2 Ya. Yohanes 1 ayat 7. Sebab karena namanya ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia. Datang dari mana? Tadi Dari sorga. katanya lahir sebagai Tuhan. Telah lahir. Baik. Tuhan di kota Daud. Apa yang lahir? Tuhan. Berarti yang Ya. datang Tuhan.
Betul. Jadi Ya. sesuai dengan Galatia Ini 4 ayat 4, 2 Yohanes 1 nomor 7. setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Nah, Selaras ini yang dengan lahir. Yesaya Katanya- 9 ayat 56 bahwa Ini- seorang perempuan melahirkan anak laki-laki yang disebut Tabrak-tabrakan, kan? Allah, yang disebut Tabrak-tabrakan, kan? Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Digenapi di Lukas tabrak-tabrakan, kan? 1 ayat 30 ayat 31 bahwa Maria melahirkan anak laki-laki bernama Yesus yang disebut anak Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Ibrani 1 ayat Tabrak-tabrakan, 8, menurut Allah anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Tabrakan kan? Malaikat bohongan mengatakan yang lahir adalah siapa? Tuhan. Berarti orang Kristen harus mengimani Yesus itu datang sebagai apa? Tuhan. Sebagai Tuhan dan juru selamat. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Yang mana yang betul? Berarti Yang kalau semua Anda betul. Jadi posisinya Pak, inilah angka agama 6, tipu-tipu ya kayak angka 6 gini. dilihat pada posisinya itu 6, tapi angka 9 dilihat pada posisi 9. Jadi lihat Enggak, konteksnya. bukan begitu. Ini penipuan. Bukan penipuan. Jadi Lukas pemahaman Pak mengatakan, Juma dengan pemahaman sendiri berbeda dengan yang saya pahami. Lukas mengatakan, ya, kalau yang lahir itu adalah Tuhan. Oke? Tuhan juru selamat. Yang lahir itu juru selamat Tuhan. Ya Tuhan, memang Tuhan kan, menurutmu kan Jadi Tuhan itu Nggak usah. adalah juru selamat. Ya, sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan dan manusia itu sama? Itu dulu. Tidak sama. Tidak sama. Tapi Yang lahir, apa dia katakan, adalah Tuhan. Allah mengutus anaknya Yang lahir dari seorang adalah perempuan. Tuhan. Tetapi penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus lahir sebagai manusia. Mana yang betul? Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Datang dari mana? Dari sorga. Bukan itu yang kupertanyakan. Ini Itulah pemahaman ayat itu. Itu pemahaman itu. perselisihan. Datang dari Itu mana kan dia? asumsi Anda untuk Bukan. mencocokkan. Ada datanya. Yohanes 6 ayat 38. Yesus turun dari sorga. Yohanes Iya, 3:13. saya tahu. Yesus ini turun harus kalian dan naik ke imani. sorga. Kan ada datanya, Pak. Yesus ini Anda harus imani datang sebagai apa? Yesus datang sebagai manusia untuk memberikan hidup yang kekal. Tadi di sana yang lahir siapa? Yang lahir kata malaikat itu adalah juru selamat Tuhan. Nah, Tuhan. Mana yang Ya, betul? Dia juru datang selamat sebagai Tuhan atau dia Juru datang selamat. sebagai manusia? Yesus Mana kan yang juru betul? selamat. Sama. Jadi Gak ini, usah Pak kamu Juma. bawa juru selamat, gak usah bawa itu. Sekarang yang saya tanya, yang lahir ini sebagai Tuhan atau lahir sebagai manusia? Saya jawab, di Lukas 2 ayat 11, yang lahir itu juru selamat Tuhan. Di 2 Yohanes 1 ayat 7, datang sebagai manusia untuk menyelamatkan. Juru selamat juga, sama-sama juru selamat. Oh, maksud Anda ganti nada ini ceritanya. Juru selamat Itu yang Tuhan, kami pahami, bukan juru itu selamat yang- Tuhan di kota Daud gitu, bukan? Itu kan Ganti untuk nada. menggenapi nubuatan. Itu untuk menggenapi nubuatan karena sudah dikatakan seorang perempuan melahirkan laki-laki yang disebut Allah yang Aduh. memiliki kerajaan selama-lamanya. Itu Pak Juma. Pandai kali Anda menipu. Di dalam Ya, kitab bukan saudara menipu. dikata. Artinya Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri. Demikian juga Anda yang Al-Quran. membolak-balikkan Al-Quran hanya bisa terjemahan. dipahami kalau dia memiliki 5 Anda bagian. kemudian membolak-balikkan sebagai dokter tolol. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Itu yang betul. Jangan kau bawa-bawa model gerejamu di sini. Kamu membaca hari ini telah lahir juru selamat Tuhan. Mana ada kayak begitu, cupu? Pandai kali, ini salah resep kalau ada pasien-pasien salah salin, ndak kritis sama dokter ini. Dikatakan dalam kitabmu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Tuhan yang lahir keluar dari rahim Maria itu Tuhan. Jadi yang keluar itu itulah Tuhan. Tuhannya Kristen. Tetapi ternyata bertentangan dengan
karangan Yohanes di 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat itu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tadi di Lukas datang sebagai Tuhan, di sini datang sebagai manusia. Kenapa bisa demikian? Karena antara pengarang Lukas dan pengarang Yohanes tidak pernah bertemu dan tidak satu guru. Masing-masing mereka adalah wartawan lepas tanpa kantor. Paham itu? Baik, saya baca Lukas 2:11. Saya ulang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma. Yaitu Kristus. Koma. Apa? Koma. Itu koma masih. Iya, Tuhan. Nah, Koma. itu Koma di kota Daud. Jadi yang lahir itu adalah juru selamat. Juru selamat itu adalah Kristus. Juru selamat itu adalah Tuhan. Nah, Demikian, itu. Pak Juma. Iya, yang lahir ini adalah Tuhan. Bukan, yang lahir itu adalah juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu Tuhan atau bukan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus. Tuhan itu adalah juru selamat. Yesaya 43:11. Berarti yang lahir Tuhan kan? Yang lahir itu juru selamat. Tuhan, Juru kan? selamat itu adalah Tuhan. Tuhan. Bukan. Yang berarti lahir itu juru selamat. Juru selamat itu Tuhan. Itu, Pak. Aduh, bandel juga ini. Sekarang Pak Juma kita bahas Al-Quran. Siap nggak bahas Al-Quran? Karena Pak Juma sejak 2019 nggak pernah membahas Al-Quran. Saya mau bertanya Al-Quran, boleh? Pak Adi, kamu mau bahas Al-Quran atau terjemahan? Sebentar, Bang Darian. Bang Darian, moderator ya, saya agak ngelek ini kalau buka tamu, Bang. Oke. Ya, oke. Kalau ada teman-teman Kristen di bawah, naikin aja, Bang. Lanjut. Oke, siap. Lanjut. Sebelum itu Bang Adi mau bahas terjemahan Al-Quran atau Al-Quran? Saya Masuk ilmu bertanya. tajwid nanti. Saya bertanya, bukan menafsir. Kalau Pak Juma mau kan bertanya langsung menafsir. aja ya, jangan Saya bilang bertanya. Oke, Saya siap. bertanya tentang Al-Quran, boleh? Ya, silakan. Baik, Pak Juma, ada di surah Maryam 1 ayat 1. Kaf ha ya ain. Apa artinya? Itu ayat mutasyabihat. Artinya apa? Coba diterjemahkan menurut pemahaman Pak Juma. Bagus. Jadi ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu, tak ada yang lain. Tak ada manusia satupun yang tahu tentang itu. Itulah Terima kebenaran kasih, Pak. Al-Quran. Ya. Terima kasih Pak. Jadi saya berterima kasih bahwa hanya Allah yang tahu itu. Tidak ada Ya. seorang manusia pun yang tahu itu. Pertanyaan kedua, saya pernah Ya. membaca Pak Juma, hanya yang memiliki 15 ilmu yang bisa memahami Al-Quran, termasuk ilmu tafsir, ilmu hadis. Saya hanya bertanya, di Ya. room ini ada nggak yang memahami 15 ilmu itu seluruhnya? Silakan Pak. Kalau ulama-ulama kami udah pasti, yang bisa bahasa Arab itu udah pasti menguasai itu. Udah pasti. Gak bisa kemudian mereka mentafsirkan Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran, kalau tidak menguasai minimal ilmu itu. Harus, wajib. Wajib. Saya ulang pertanyaan saya Pak. Pertanyaan Ya. saya Pak, saya kan membaca, ada tulisan mengatakan yang bisa memahami Al-Quran hanya yang memiliki 15 ilmu itu. Pertanyaan saya, di room ini termasuk Pak Juma dan host menguasai ilmu itukah atau tidak? Kalau saya belum, makanya saya tidak bisa mentafsirkan Terima Al-Quran. kasih Pak. Terima Terus? kasih Pak. Jadi artinya tapi di Al-Quran ada tuntunan. Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki Anda salah. 15 ilmu itu. Anda salah. Saya hanya bertanya. Iya, saya terangkan Al-Quran. kepada Anda. Saya terangkan silakan. kepada Anda. Anda Kalau salah. Anda salah memahami itu. Yang dimaksud sebentar. di sini Sebentar. menjadi Ada ulama pasien tafsir. Ada pasien saya. Bahaya Izin. itu, bahaya itu. Bahaya itu kalau ada pasien nanti salah obat. Untuk menjadi ulama tafsir ya harus menguasai 15 ilmu itu minimal. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi untuk memahami isi Al-Quran, terjemahan bagi orang berakal itu sudah cukup. Yang berakal, ya, yang berakal, bukan yang akal-akalan.
Kabur kan dia.